bisa teu bisa nu penting mah ngaji we si istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa, karena sebentar lagi, kurang lebih 1 bulan lagi kita akan menghadapi bulan mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala tentunya memardukan kita di bulan Ramadan tersebut untuk melaksanakan ibadah puasa. Baik, seperti biasa saya akan membacakan kitab yaitu Taqriratus Sadidah, yang di sini tentunya yang Qismul Ibadah atau Rub'ul Ubudiyah, yaitu di dalam Kitabus Syiyam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana wal muslimin fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitabus Syiyam ini kitab hendak menerangkan tentang puasa. Pertama kita akan dikenalkan dulu dengan pengertian atau definisi atau ta'rif daripada puasa tersebut. Nah, pengertian dari puasa atau definisi puasa terbagi dua. Satu, ada definisi puasa menurut bahasa atau menurut lugot atau menurut etimologi. Dua, definisi puasa menurut istilah atau terminologi atau menurut syara'an. Baik, puasa secara bahasa itu apa? Mutlaqul imsak, diitlakkan untuk menahan diri, itu namanya puasa. Contoh, lah gua mau kemana sekarang, duit kagak ada, jalan dijegat-jegatin, kagak mau lah gua kemana-mana, kagak mau dah gua ke mall. Nah, itu namanya puasa, karena menahan diri, entah itu karena memang takut larangan atau memang karena dia kagak punya duit, kagak kemana-mana, seperti itu. Kedua, yaitu puasa secara terminologi, secara syar'an, yaitu apa? Al-imsaku an jamil mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusatin. Apa artinya? Yaitu menahan dari seluruh yang membatalkan, min tulu'il fajri, dimulai dari timbulnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari, biniatin maksusatin, dengan niat yang ditentukan. Jadi menahan dari segala macam yang membatalkan, dimulai dari timbulnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa secara syariat dengan niat yang ditentukan. Nah, asal hukum puasa, diwajibkannya hukum puasa, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya Allahu a'lam bihaqikatil murad. Wahai orang-orang yang beriman, telah dipardukan atas kalian apa berpuasa sebagaimana telah dipardukan kepada generasi-generasi umat-umat sebelum kalian, supaya ada kalian itu bertakwa. Nah, seperti itu. Itu dasar hukum wajibnya puasa Ramadan. Selanjutnya, dipardukannya puasa yaitu pada saat tahun kedua daripada hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun kedua dari hijrah dipardukanlah puasa untuk Rasul dan untuk seluruh umatnya. Selanjutnya, dari masalah puasa ini, terlepas dari puasa yang fardu di bulan Ramadan, hukum puasa ini ada 4 macam. Ada hukum puasanya wajib, ada hukum puasa itu sunnah, ada hukum puasa itu makruh, ada hukum puasa itu haram. Mana puasa yang diwajibkan dalam agama dan kita mesti melaksanakannya? 1, yaitu puasa Ramadan, karena jelas tadi dalilnya. 2, puasa yang wajib itu adalah puasa qadha, puasa pengganti. Contoh, ketika datang bulan Ramadan, orang tersebut kurang sehat, dengan sakit yang lumayan berat sehingga tidak memungkinkan dia untuk berpuasa, baik secara klinis telah diuji akan berbahaya, maka boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan tersebut, tapi dia harus mengganti di bulan lainnya setelah dia sehat. Nah, penggantian ini disebutnya qadha. Nah, qadha Ramadan itu hukumnya wajib.
Kedua, itu qada yang wajib. Ketiga, yaitu puasa yang wajib itu adalah puasa kafaroh. Puasa kafaroh. Contoh, ketika seseorang di bulan Ramadan melaksanakan jima dengan istrinya, nah maka rusaklah puasanya di siang hari, tentunya rusaklah puasanya dengan jima tersebut, maka dia wajib satu mengqadha puasa yang dirusaknya. Kemudian setelah mengqadha wajib melaksanakan puasa kafaroh atau cek Sunda nama puasa kiparat, yaitu 2 bulan secara terus menerus. Nah itu namanya puasa kafaroh, itu hukumnya sama wajib. Yang keempat, hukum puasa yang wajib itu adalah puasa di dalam haji dan umroh untuk pengganti daripada dia membayar fidyah memotong sapi atau memotong onta. Akibat apa? Akibat dia rusak pekerjaan hajinya, dia rusak ihramnya dengan menjima pada saat pelaksanaan dia sedang berihram dengan istrinya, kemudian rusak hajinya, kemudian harus diselesaikan juga pekerjaan hajinya, dan tahun depan harus segera diqadha hajinya tersebut. Tidak lepas dari itu wajib membayar fidyah, yaitu dengan memotong sapi atau domba 7, atau harga melaksanakan fidyah dengan membelikan mat'umatnya itu makanan pokok yang dibagikan kepada fakir miskin. Nah, tidak ada uangnya untuk beli sapi, beli domba, beli makanan, maka harus melaksanakan puasa seharga apa sapi tersebut. Kok seharga sapi? Ya umpama harga sapi 20 juta katakan, kemudian dibelikan beras itu berapa liter, berapa mud. Nah jumlahan mud itu diseandaikan misalnya ada 500 mud, jumlahannya berarti 500 hari untuk pengganti itu. Namanya puasa kafaroh sebagai pengganti daripada pemotongan sapi atau kambing dalam pelaksanaan ibadah haji yang dirusak oleh dia. Seperti itu. Yang kelima, puasa yang wajib itu adalah puasa ketika hendak melaksanakan sholat istisqa, ketika diperintah oleh pemerintah untuk melaksanakan puasa. Contoh begini, musim kemarau lama, hampir 1 tahun atau 8 bulan musim kemarau, susah air, susah untuk bercocok tanam, kita butuh juga kepada air. Kemudian ada instruksi dari pemerintah yang sah, ayo kita semua laksanakan sholat istisqa setelah Jumat depan. Setelah itu, sebelum pelaksanaan istisqa, 3 hari sebelum pelaksanaan istisqa ini, seluruh rakyat atau masyarakat harus melaksanakan puasa. Nah itu hukumnya jadi wajib, walaupun asalnya hukum puasa sebelum melaksanakan sholat istisqa itu sunnah, tapi ketika sudah ditetapkan oleh pemerintah maka bisa jadi wajib puasanya. Nah itulah yang dimaksud dengan puasa ketika hendak melaksanakan sholat istisqa, ketika diperintahkan oleh pemerintah, hukumnya wajib. Itu hukum puasa yang wajib nomor 5. Hukum puasa yang diwajibkan nomor 6 adalah hukum puasa yang dinazarkan. Contoh, ketika saya berhasil mendapatkan kelulusan dengan nilai yang bagus, ketika saya berhasil mendapatkan jodoh saya, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah berarti itu namanya nazar. Nazarnya maka wajib pelaksanaan puasa nazar itu. Jadi 6 jenis puasa yang diwajibkan: 1 puasa Ramadan, 2 puasa qadha, 3 puasa kafaroh, 4 puasa pengganti daripada pemotongan yang diwajibkan dalam merusak haji, yaitu puasa kafaroh termasuknya, 5 puasa ketika hendak melaksanakan sholat istisqa yang diperintahkan oleh pemerintah melaksanakan puasanya, 6 yaitu puasa yang dinazarkan. Itu puasa yang wajib. 2, ada yang namanya puasa hukumnya sunnah. Mana hukum puasa sunnah? Ada 3 macam. Ada sunnah yang tahunan, ada sunnah yang bulanan, ada sunnah yang perputarannya dalam bentuk harian. Harian atau
atau pekan ya, bentuk pekanan ya, pekan per pekan ya. Mana puasa sunnah yang disunahkan perputarannya dalam bentuk tahunan, yaitu seperti puasa di hari Arafah, puasa di hari Tasu'a, Asyura, puasa apalagi puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah, bulan Ashhurul Hurum, kemudian 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan lain sebagainya. Itu yang ada putarannya di tahunan. Ada lagi puasa yang disunahkan putarannya bulanan. Seperti mana? Seperti puasa Ayyamul Bid. Ayyamul Bid itu ketika waktu terang bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Itu setiap perputaran 13, 14 Hijriah disunahkan puasa, namanya puasa Ayyamul Bid. Ada lagi puasa Ayyamus Sud, yaitu hari di mana gelapnya bulan. Contoh, yaitu 28, 29, 30 Hijriah, itu disunahkan puasa. Itu perputarannya tiap bulan. Ada lagi perputarannya tiap pekan, seperti puasa Senin, puasa Kamis, Senin Kamis. Seperti itulah puasa yang disunahkan. Kemudian yang ketiga, ada puasa yang hukumnya makruh. Seperti mana puasa yang hukumnya makruh? Yaitu puasa menyengajakan puasa hanya hari Jumat saja, gitu. Satu kali sehari aja gitu. Jadi enggak, misalnya kalau kita kan mau puasa Rajab, kebetulan tanggal 1 Rajab hari Jumat, ya enggak apa-apa, itu mau puasa tanggal 1 Rajab hari Jumat, kemudian mau diterusin maksudnya sampai 3 hari, sampai seminggu atau sebulan penuh di bulan yang disucikan itu bulan Rajab, enggak masalah kalau memang bertepatannya dengan hari Jumat. Ini mah hanya cek bahasa Sunda nama ujug-ujug puasa hari Jumat sekali sehari doang, itu makruh. Atau puasa hari Sabtu atau puasa hari Minggu sekali doang gitu. Kemudian apalagi saumud dahir, liman yakhofu ad-doror au fawata hakiman lubin. Puasa motor lewat. Puasa dahir itu puasa setahun penuh. Itu makruh bagi orang yang kira-kira terganggu nanti kesehatannya umpama. Tapi kalau bagi orang yang sehat, buger, gak masalah, sudah terbiasa dengan puasa terus 1 tahun itu, kecuali hari-hari tasyrik tentunya. Nah itu gak masalah. Tapi kalau bagi orang yang orang kagak puasa juga dia maleklok, nah puasa dahir bisa-bisa itu makruh nantinya. Puasa dahir setahun penuh itu. Atau puasa dahir setahun penuh jika dikhawatirkan dia menghilangkan hak-hak yang disunahkan. Gitu. Makruh itu. Ada lagi hukum puasa yang hukumnya haram. Nah, yang hukumnya haram ini 2 macam. 1 haram tapi puasanya sah. 2 haram tapi puasanya juga tidak sah. Jadinya mana? Contohnya puasa haram yang hukumnya tetap sah. Contoh, puasanya haram tapi tingkah melaksanakan puasanya dia dalam keadaan haram, tetapi urusan puasanya ketika memenuhi syarat dia sah. Contohnya mana? Seperti puasanya seorang istri tanpa izin suami. Nah, si istri mau puasa sunnah, maksudnya ya, puasa sunnahnya seorang istri tanpa izin suami. Contoh, istri mau puasa di bulan Rajab misalnya, suaminya dia nggak izin dulu sama suami, padahal punya suami, itu hukumnya haram. Kenapa bisa haram? Ya siapa tahu suaminya pengen dilayanin siang hari, atau siapa tahu nanti suaminya suruh masak atau apa yang melelahkan dia, kemudian dia nggak mampu karena lagi puasa. Nah, makanya bisa jadi haram puasanya seorang istri puasa sunnah tanpa adanya izin daripada suami, seperti itu. Tapi puasanya sah puasanya. Nah, kemudian ada lagi puasa yang haram tapi puasanya tidak sah. Contohnya puasa yang haram tapi dan juga puasanya tidak menjadi sah. Contoh puasa di hari Id.
Idul Fitri, atau puasa di hari Idul Adha, atau di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, atau puasa setelah separuh bulan Sya'ban yang akhir, yang mana memang orang tersebut tidak membiasakan puasa sebelumnya, nah, itu pun haram. Nah, itulah puasa-puasa yang diharamkan. Atau puasa di hari yang syak, yang hari Ragu. Kok hari Ragu? Begini, ada seseorang yang melihat bulan hilal, kemudian belum diisbat oleh hakim, nah, karena dengan pertimbangan orangnya fasik atau apa, itu berarti kan hari syak. Nah, itu juga haram. Seperti itu. Nah, inilah sekelumit tentang pengetahuan yang berkaitan dengan puasa. Insya Allah nanti kita akan bahas juga syarat dan rukun puasa, kemudian sunnah makruhnya berpuasa, apa yang harus diperbanyak ketika bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Insya Allah di video berikutnya. Rupanya dicukupkan sekian untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bissawab.